Selamat mendengarkan podcast ini. Bapak Ibu saudara sekalian, kita kembali sedikit mengulas apa yang telah kita bersama pelajari di pertemuan yang lalu. Di Mazmur pasal 73, saudara. Pada intinya yang saya bagikan di pertemuan yang lalu adalah Tuhan membuat satu kondisi ekstrim atau mengkondisi seseorang secara ekstrim. Dengan kondisi ekstrim itu seseorang dibawa Tuhan kepada suatu level atau keadaan kerohanian di mana ia bisa menjadikan Tuhan sebagai kebahagiaannya. Hal ini harus terjadi berhubung dengan yang pertama, dunia sekitar kita ini dunia yang fasik, telah membentuk hidup kita sedemikian rupa. Apalagi pada zaman perjanjian lama, di mana kebahagiaan seseorang itu bertumpu pada kebutuhan jasmaniah yang terpenuhi. Kebutuhan jasmaniah yang terpenuhi. Jadi situasi hidup manusia pada waktu itu jelas yang menggiring orang, saudaraku, untuk memiliki filosofi cara berpikir yang duniawi seperti itu. Nah, pemazmur ini dibawa kepada kondisi ekstrim. Ketika dia melihat orang jahat subur, ya, senang selamanya, artinya tidak pernah mengalami kesulitan, kesukaran hidup, sementara dia yang menjaga jalan hidupnya malah kena tulah dan hukum setiap pagi. Bahkan dikatakan pula di dalam pengalaman pemazmur ini, hatinya merasa pahit, buah pinggangnya menusuk-nusuk rasanya. Ini satu kondisi ekstrim. Tetapi kondisi ekstrim inilah yang membuat ia bisa berkata, maksud saya, dengan kondisi ekstrim ini dia bisa melekat kepada Tuhan. Dalam kesaksiannya dia berkata, dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Tentu ini bukan kemuliaan secara duniawi seperti yang dilihat pada orang-orang fasik itu. Sebab kalimat berikutnya, siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ini yang dimaksud Tuhan Yesus dengan memindahkan hati. Di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Kita mesti bisa sampai di sini, saudara. Kita mesti bisa sampai di sini. Sebab hanya dengan prinsip ini kita bisa memenuhi yang dikatakan Tuhan. Baik aku makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, aku lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Sampai pada pengakuan ini seseorang baru bisa berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Pasti ini bukan sekedar retorika, saudara. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Rindu kita sampai pada level ini, saudara. Rindu kita sampai pada level ini. Jadi kalau ada orang yang diberkati Tuhan, kondisi hidupnya baik, tapi justru dia tidak mengingini Tuhan, ia menjadi fasik, ya, Tuhan pukul. Dibawa kepada kondisi yang ekstrim seperti ini. Ya saudara, itu menyakitkan. Tapi ini baru nyaris celaka. Kalau pemazmur menggunakan kalimat nyaris tergelincir. Yang celaka benar adalah ketika seseorang dalam kondisi nyaman, ekonomi baik, tubuh sehat, tidak mengalami kesulitan sama sekali. Semua lancar, semua running well, jalan baik, sampai mati. Ini rupa mereka kau pandang
hina, tidak mengalami pembentukan. Tetapi yang paling baik ada, saudara. Tidak perlu kita dipukul Tuhan. Tidak harus dalam kondisi ekstrim. Baru kita bisa berkata, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Tapi terus terang, saudara, jarang sekali orang bisa ekstrim terhadap Tuhan tanpa kondisi ekstrim. Jarang sekali. Jarang, saudara. Jadi kalau saudara hari ini mendengar kebenaran ini, bukan ngancam ya saudara, bukan nakut-nakutin ya saudara. Mestinya tidak perlu Tuhan membawa kita di kondisi ekstrim baru kita bisa memindahkan hati kita di surga. Gak usah. Sebab korbannya besar sekali saudara, korbannya besar. Ya, efektivitas kita untuk pelayanan jadi akan sangat berkurang saudara. Dengan pukulan itu jadi miskin, sakit, dipermalukan. Jadi gak efektif kita saudara. Atau kurang efektif. Mestinya dalam kondisi yang makmur, subur, nyaman. Kita sudah sungguh-sungguh memindahkan hati ke surga. Dan kalau kita benar-benar mau, saudara, Tuhan itu pasti akan menuntun kita. Yang tadi saya tunjukkan, orang harus dibawa kepada kondisi ekstrim, saudara, supaya bisa memindahkan hati ke surga. Itu juga tidak dialami semua orang. Itu hanya dialami oleh orang yang mengasihi Tuhan. Allah bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Kalau tidak mengasihi, ya sudah dibuat tidak bermasalah. Banyak kok orang Kristen yang hari ini nggak bermasalah. Kelihatannya mereka tuh diberkati Tuhan, ya orang istimewanya Tuhan, tapi tidak memiliki satu kerinduan untuk mencari Tuhan, mengenal kebenarannya, bertumbuh dalam Tuhan. Habis hidupnya untuk segala kesenangan. Ada suara kebenaran seperti ini ya lebih suka ngobrol di kafe, ya, jalan-jalan, nonton-nonton. Kalau beli barang, anggarannya tidak terbatas. Tapi kalau bantu orang, sangat terbatas. Tapi nggak punya masalah. Lancar semua. Sekali kau jatuhkan hancur, kata Alkitab. Jadi bagi saudara yang sekarang dalam kondisi ekstrim, bersyukurlah. Temukan maksud Tuhan di balik keadaan ini. Jangan menggeliat hanya karena mau keluar dari kondisi ini. Jadi ketika saudara dalam kondisi ekstrim, menggeliatlah. Bukan dari keadaan yang tidak menyenangkan itu. Tapi menggeliatlah dari karaktermu yang buruk. Dari hatimu yang duniawi. Dari pikiranmu yang tertuju kepada perkara-perkara dunia. Menggeliatnya di sini, saudara. Ya. Tuhan akan menekan saudara habis-habisan. Menekan saudara. Lalu saudara bisa berkata, aku tidak ngerti kenapa bisa begini. Kalau di Alkitab, kalau di dalam Mazmur 73, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan. Mazmur 73 ayat 22. Aku tidak ngerti Tuhan. Tapi ini orang-orang yang dikasihani Tuhan. Ini orang yang mendapat kasih karunia ini, saudara. Nah, kalau tidak diberi petunjuk yang benar, jemaat yang dalam kondisi ekstrim seperti ini kan akhirnya menggeliat hanya karena mau keluar dari masalah itu. Entah dengan doa puasa, didoakan pendeta, atau bermacam-macam. Tetapi kalau mendengar kebenaran ini, maka ia menggeliat, yang geliatnya itu tujuannya adalah bagaimana dia berubah, dia mengubah dirinya. Jangan seperti Firaun ya saudara, ya. Jadi ketika dalam kesulitan, ya saudara, ada orang yang berdoa, Tuhan tolong aku, kalau engkau tolong aku Tuhan, aku pasti melayani engkau, aku sungguh-sungguh melayani, loloskan aku dari masalah ini, lolos. Setelah lolos tidak sungguh-sungguh,
Begitu lagi dihajar kedua kali, doa lagi. Tuhan kalau kau tolong aku, sungguh aku akan melayani engkau. Ditolong Tuhan. Setelah ditolong, gak berubah lagi. Jadi imun loh. Kayak Firaun itu. Ketika kena tulah dia berkata, Musa, doa. Supaya bencana tulah ini bisa dilewatkan, dilalukan. Begitu dilewatkan, dilalukan, dia balik lagi, saudara. Dia tidak mau bertaubat, dia tidak mau melepaskan bangsa Israel. Jadi imun. Itu loh cara Tuhan mengeraskan Firaun. Jadi bukan secara mistik masuk di hatinya lalu hatinya dibuat ditiup-tiup lalu jadi keras gitu. Itu mistik, tidak. Lewat peristiwa-peristiwa. Lewat peristiwa-peristiwa, saudaraku. Lewat kejadian-kejadian, saudara. Itu Paulus dikeprak, jatuh waktu perjalanan ke kota Damsyik. Lalu ada suara, mengapa engkau aniaya aku? Siapa engkau Tuhan? Aku Yesus yang kamu aniaya. Paulus bertobat. Beda dengan Nikodemus. Nikodemus ketemu Tuhan Yesus juga langsung. Dia juga mengakui Tuhan dari Allah. Kalau bukan dari Allah tentu tidak bisa berbuat hal ini. Tapi tidak berubah. Tuhan itu sampai menyempatkan diri loh untuk datang menjumpai Nikodemus. Tapi reaksi respon dua orang ini beda. Ingat ya, Tuhan gak masuk dalam hati seseorang lalu meniup-niup orang jadi lembut atau jadi keras. Bukan ya. Tapi Tuhan memberikan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang melalui kejadian-kejadian itu orang harus merespon. Apa kamu jadi benar atau tidak menjadi benar? Itu respon atau reaksi individu. Nah, Tuhan kalau mengizinkan kita dibawa kepada kondisi yang sulit, nah respon kita apa? Jangan sampai imun. Tegur sekali, tegur dua kali, nggak bisa, ya udah. Sampai kadang-kadang ya saudara, ini bisa terjadi ya, menurut saya ya. Masuk surga enggak, di dunia kaya juga enggak. Oh, itu lebih konyol lagi tuh yang begitu tuh. Karakternya buruk sih. Ya males, yang maunya ribut melulu. Di dunia pun juga nggak seneng dia hidupnya. Di dunia pun juga tidak sukses. Mati pun juga nggak masuk surga. Ya saya nggak bilang karuan, kaya tapi masuk neraka. Ya nggak karuan juga itu juga. Tapi idealnya adalah Anda tidak perlu dipukul. Anda memindahkan hati di surga. Anda bisa efektif untuk Tuhan. Ini kan ada kondisi-kondisi yang nyaman yang Anda alami hari ini. Ya kan? Yang saudara-saudara miliki hari ini. Gunakan itu untuk kepentingan Tuhan. Jangan untuk menikmati hidup di bumi. Ya memang kalau kita belajar Alkitab, kita juga kadang-kadang jadi pesimis juga, saudara. Bagaimana kita bisa mengenakan dalam hidup di situasi dunia kita seperti ini? Bagaimana kita bisa mengajarkan ini kepada orang lain? Waduh, kita juga tidak tahu gimana. Ini ya kalau saya ngomong pakai bahasa-bahasa yang kurang baik, tapi sebenarnya bisa lebih membawa saudara kepada kebenaran inti ya. Tuhan Yesus itu datang ke dunia, itu membuat hidup kita awut-awutan, saudara. Awut-awutan menurut dunia. Awut-awutan karena gaya hidup, pola hidup, filosofi hidup itu beda sekali. Bertentangan. Agama memang tidak membuat orang jadi awut-awutan. Tapi kok Tuhan Yesus jadi awut-awutan? Hanya orang-orang yang memiliki kebenaran, mengerti kebenaran, melihat itu ketertiban. Ini yang benar. Ini hidup yang benar itu begini. Tapi kalau anak dunia, awut-awutan hidupmu. Kamu itu mau apa? Seberapa senangnya hidupmu dengan cara begini? Awut-awutan di sini bukan berarti kalau saudara tidak tertib hidup, ngaco, enggak. Yang namanya orang yang pikirannya sudah dipindahkan di kerajaan surga. Beda, saudaraku. Udah enggak bisa dimengerti saja, saudara.
Tapi Tuhan Yesus memang datang ke dunia untuk merubah ini. Kalau Tuhan berkata musuh orang seisi rumahnya, kalau kamu tidak membenci ayahmu, ibumu, itu begitu ekstrimnya ikut Tuhan Yesus. Wah, segala sesuatu menjadi tidak berarti, tidak bernilai. Nah, sampai dibawa kepada kehidupan seperti ini, gimana caranya? Kadang-kadang harus melalui kondisi ekstrim. Saya ini sudah mengalami itu, saudara. Saya kira kalau saya tidak mengalami kondisi ekstrim, tidak bisa. Ketika saya mulai ada titik balik pertobatan saya itu kan, saya mengalami kondisi ekstrim, saudara. Dan dalam perjalanan berikut itu ada kondisi-kondisi ekstrim. Benar-benar kondisi ekstrim. Tapi di situ menyadarkan kita, sebaiknya tidak usah dalam kondisi ekstrim itu, sebaiknya. Supaya kita tidak terganggu dalam pelayanan. Nah, bagi Bapak Ibu yang sekarang nyaman, ya, tubuh sehat, ekonomi baik, Anda itu sudah kayak ini, pesawat ruang angkasa yang tinggal terbang, nggak ada yang megangin, lepaskan saja. Anda akan jadi orang yang efektif bagi Tuhan. Tuhan akan taruh saudara di gugus depan peperangan, saudara. Nah, masalahnya memang watak-watak buruk kita itu, itu masalahnya ya. Dikikis itu lewat masalah. Memang agak pesimis juga kalau nggak ada masalah bisa jadi baik, itu agak pesimis. Biasanya selalu ada gesekan, pukulan, karakter kita, ambisi-ambisi kita ya. Nah, kalau pendeta nih ya, ambisi gereja besar, terus acara-acaranya bagus, kita nikmati, itu pun bisa salah. Itu pun bisa keliru loh. Wah, jemaat banyak, wah, tertib organisasi, bertambah banyak, lalu kita happy. Itu jadi salah nanti. Bisa jadi salah itu. Kan tujuannya bukan itu, tujuannya bagaimana diselamatkan. Bagaimana jiwa-jiwa ini betul-betul disempurnakan, saudara. Nah, orang-orang seperti saya sering terjebak di situ. Wah, itu tipis sekali itu, saudaraku. Kegirangan kita untuk jiwa-jiwa didewasakan, diselamatkan dengan kegirangan kita karena kegiatan gereja berjalan bagus. Itu kesenangan ini tipis sekali. Kita sendiri sering tertipu diri kita sendiri, saudara. Nah, dalam hidup saudara kan, saudara bisnis untuk Tuhan atau bisnis untuk diri sendiri, itu tipis sekali. Tapi sebenarnya akan lebih kelihatan dibanding saya ya. Kalau saya kan di dalam kegiatan pelayanan kelihatannya baik, padahal di dalamnya penuh ambisi. Tapi kalau saudara kan akan lebih kelihatan. Ini cari uang untuk sebuah fasilitas, sebuah prestis, atau betul-betul bisnis untuk mengawal pekerjaan Tuhan. Tapi hampir-hampir sekarang ini, hampir-hampir bukan nggak ada tapi sedikit. Sekolah, kuliah, kerja, cari uang hanya karena untuk pekerjaan Tuhan. Itu hampir tidak ada. Tapi selalu ada, tapi hampir tidak ada. Nah, untuk sampai level di mana orang berkata, selain engkau tidak ada yang kuingin di bumi, wah ini memang level yang luar biasa tingginya. Di prosesnya luar biasa. Tapi orang seperti ini kalau suatu hari nanti ketemu Tuhan, wah betapa berbahagianya. Tuhan berkata, ini hambaku. Dia melayani aku. Saudara, ini batiniah ya, ditangkap dengan batin ya, dirasa ya. Jangan berkata, oh saya sudah tahu itu Pak. Kamu tahu tapi kamu tidak melakukan sama sekali. Saya kan bukan pemain baru di gereja. Saya khotbah karena saya melayani Tuhan, atau saya berkhotbah karena saya mau berkhotbah. Itu juga tipis bedanya. Saya berkhotbah karena melayani Tuhan, betul-betul melayani Tuhan jadi alatnya, atau berkhotbah karena mau berkhotbah. Itu kan tipis sekali, saudaraku. Makanya karakter kita harus dirubah, watak kita.
lemah lembutnya, rendah hatinya, tidak mencari nama prestis, harga diri. Wah, itu semua diproses baru kita menjadi efektif buat Tuhan. Nah, kondisi ekstrim yang harus membawa ke situ. Tetapi idealnya tidak perlu dibawa kepada kondisi ekstrim. Kita mau bertobat, kita mau sadar, wah, itu sudah cukup, saudaraku. Nah, kalau sudah sampai taraf itu baru, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Jadi aku tidak punya kepentingan apapun. Kepentinganku hanya Tuhan. Jadi kalimat baik kau makan atau minum, lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Itu berarti kamu tidak berhak menikah kalau Tuhan tidak suruh kau menikah. Kamu tidak berhak punya anak kalau Tuhan tidak kendai kau punya anak. Kamu tidak berhak berbuat apapun kalau itu bukan untuk kepentingan Tuhan. Dulu waktu muda kita juga sudah nyanyi begitu. Sudah lagu-lagunya, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itu kan lagu-lagu begitu itu senada dengan bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu sudah sejak muda, saudara. Tahun 76, 77, 78 lagu itu dinyanyikan dengan air mata. Kalau kita dulu waktu masih muda tuh nyanyi pakai nangis Bombay. Gunung yang suci telah kupilih, harta dunia pun sudah jauh. Yerusalem baru ya tanah airku, di sanalah hatiku merindu. Itu nyanyi doang, prakteknya enggak. Jangan tersinggung, boleh ngomong nih, kan ini hidup saya ya. Lulusan sekolah Alkitab, tidak sedikit yang lulus hanya karena mau hidup. Hidup untuk dirinya, bukan hidup untuk Tuhan. Nah sekarang kalau pendeta seperti saya begitu, kira-kira jemaat yang diajar jadi apa? Makanya itu dalam hati kalau jujur ya, saya itu sebenarnya ada balas dendam untuk membayar kesalahan masa lalu saya gitu. Saya tidak sungguh-sungguh loh bawa orang betul-betul. Ada sih kecintaan sama Tuhan, ada emosi kecintaan akan Tuhan, Yerusalem baru ada. Tapi saya sendiri juga tidak tenggelam, tidak hanyut sepenuhnya di situ. Bagaimana bisa merubah orang, saudara? Sekarang sudah maju seperti ini, artinya sudah tambah pecah di hadapan Tuhan seperti ini saja, juga tidak mudah merubah orang. Tidak usah orang jauh, orang dekat sekitar saya juga nggak rubah-rubah. Saya lihat, aduh rupanya kecil. Sekalipun dagingku, hatiku habis lenyap, gunung batuku bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tidak ada bagian dalam hidupku kecuali Tuhan. Di perjanjian lama sudah ada orang seperti ini, tapi di kondisi ekstrim dulu baru sampai di sini. Di perjanjian baru sebagai anak-anak Tuhan yang diberi meterai Roh Kudus, yang menuntun kita kepada segala kebenaran, dan Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita akan lebih berpotensi untuk itu. Menjadi mempelai Tuhan, menjadi kekasih Tuhan, menjadi belahan jiwa Tuhan, menjadi soulmate-nya Tuhan. Coba Bapak Ibu Saudara sekalian renungkan. Kalau kita bisa membuat hati Tuhan semesta alam, Allah Bapa yang maha misteri, yang mempunyai segala kuasa, kemuliaan dan kerajaan, bisa disukakan oleh seorang anak manusia seperti kita, itu prestasi maha tinggi dari semua prestasi kehidupan. Dan yang telah pernah melakukan hal itu Tuhan Yesus. Nah, kembali kepada apa yang saya jelaskan sebelumnya, mengosongkan diri, tidak ada yang dipertahankan, apapun dilepaskan. Makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan. Saya sih belum sempurna, saudara. Saya sendiri juga belum sempurna.
Tetapi saya mengerti ini. Dan saya sedang terus melangkah. Progresif terus jalan di sini. Kita ini orang yang sibuk ngurusin ini. Kalau orang sibuk dengan banyak urusan, kita lebih sibuk ngurusin satu ini. Jadi pekerjaan, bisnis dan lain-lain bukan sesuatu yang mestinya dapat menyita pikiran kita. Jalanlah, sukses boleh, gagal boleh. Aku kerjakan yang terbaik. Ini juga untuk Tuhan. Tetapi yang kita sungguh-sungguh concern, yang kita garap serius, diri kita. Bagaimana setiap saat aku bisa menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita bisa menjadikan Tuhan bagian hidup kita. Artinya tidak ada sesuatu yang bisa membahagiakan hatiku kecuali ketika aku membahagiakan Tuhan. Wah, kayaknya berlebihan banget ya, lebay. Tapi ini yang paling benar. Tidak ada membahagiakan diriku selain membahagiakan Tuhan. Kita kan sudah dapat jurus. Dengan berbuat hal ini aku perlu minta ampun enggak? Enggak, lakukan. Tapi dengan melakukan hal ini aku bisa minta ampun. Jangan kulakukan. Sebab pasti aku melukai Tuhan. Pertanyaannya begini. Pak, kapan ya Pak kita bisa menyenangkan Tuhan? Kapan momentum-momentum itu? Saudara mau menyimpan? Saya kasih tahu. Momentumnya ya. Waktu Anda punya kesempatan berbuat dosa. Menyenangkan dagingmu dan jiwamu. Kapan ada kesempatan momentum untuk menyenangkan Tuhan? Waktu Anda punya kesempatan berbuat dosa. Berbuat dosa itu ya macam-macam. Waktu kita mau cerita orang, supaya kita bangga dengan cerita itu. Oh, aku punya ini, yang punya saudara begini, oh aku bisa begini, bisa begitu. Apapun. Apalagi dosa-dosa yang betul-betul melanggar firman atau hukum. Kapan saudara punya kesempatan menyenangkan Tuhan? Waktu you punya kesempatan berbuat dosa. Dan Anda berkata, tidak. Jadi ketika saudara punya kesempatan berbuat dosa, itu kesempatan membahagiakan Tuhan. Dua. Ketika saudara melepaskan apa yang saudara cintai untuk kepentingan Tuhan. Ini tingkat lebih tinggi ini, saudara. Tuhan itu juga punya harga diri lah, saudara. Gak maksa-maksa gitu. Ayo kasih. Tak hukum loh, ngasih. Atau begini, ngasih. Aku balas nanti berlipat ganda. Aduh, itu Tuhan macam apa ya? Ngajarin begitu itu kan gak bener, saudara. Jadi kalau kita berkata, Tuhan, kalau aku boleh memberi sesuatu, aku bersyukur. Saya punya seorang teman hamba Tuhan, saudara. Saya tahu orang ini mau membalas kebaikan ke saya, saudara. Tapi nggak bisa, orang saya nggak butuh apa-apa ya. Itu kalau main ke rumahnya satu kali saya tunjuk, ini lukisan bagus nih. Oh ini, langsung gini, dibungkus ya buat kamu ya, gitu. Enggak, cuma nanya aja. Lalu saya megang barang, ini antik bener. Buat kamu ya, gitu saudara. Aku nggak mau terima. Aku membayangkan gini, kenapa tidak untuk Tuhan aku begitu? Apa yang Tuhan sukai harus kuberikan. Dan aku tahu lukisan yang ada di rumahnya itu lukisan yang tidak murah. Bagus. Mau. Bungkus ya buat kamu. Waduh. Saya kira bukan 2 kali loh. Ada beberapa hal yang lain loh, saudara. Kenapa kita tidak begitu untuk Tuhan? Aku mau menyenangkan Engkau, Tuhan. Ketika punya kesempatan bersalah, kita berkata tidak, Tuhan. Aku gak mau lakukan. Aku pilih Engkau. Kita pahit, kita dendam, mau benci, mau balas. Aku gak pilih ini, Tuhan. Aku memilih taat. Itu menyenangkan Tuhan. Pasti kita akan dibawa ke situasi itu. Sebab Tuhan ingin Anda menyenangkan Dia. Tuhan beri kesempatan untuk menyenangkan diri sendiri. Kita marah, kita mau dendam, kita sakit hati, kita mau ngomongin orang. Ya itu kesempatan-kesempatan. Tapi kita berkata, aku memilih Engkau, Tuhan. Yang kedua, ketika Tuhan mengambil sesuatu yang kita sayangi. Tapi masalahnya kan,
Kita itu nggak layak dipandang Tuhan, nggak layak untuk memberikan sesuatu. Karena memang kita egois. Kita egois. Tuhan juga nggak ngutak-ngutik begini. Itu waktumu atau itu milikmu atau itu. Udah terlalu egois. Jadi ya udah. Kalau orang ini mau berubah sampai titik tertentu baru boleh aku ambil itu. Mau aku ambil itu. Makanya ada orang berkata, saya nggak rasa tuh Tuhan minta apa-apa dari saya. Saya nggak rasa itu. Ya karena kamu nggak dipandang layak memberikan persembahan. Kamu itu kejam sama pembantu, kejam sama supir, kejam sama bawahan, kejam. Kamu nggak layak buat sesuatu itu, nggak pantas. Jadi ada orang-orang yang wataknya buruk, dia peras sana, dia peras sini. Kasih perpuluhan juga, nyumbang gereja juga. Itu nggak dihitung. Itu pasti ada udang di balik batu. Pasti. Kenapa kau mesti memberi? Pasti ada sesuatu. Tuhan sampai menuntut kita untuk mempersembahkan sesuatu karena Tuhan memandang kita sudah layak, sudah pantas untuk diajak sepenanggungan dengan Tuhan. Tuhan tuh kalau minta sesuatu kan bukan untuk Tuhan. Tuhan tuh nggak butuh apa-apa. Lakukan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Lakukan untuk kebaikan orang lain. Lakukan menjadi berkat bagi sesama. Amin, saudara. Tapi kalau di rumah sama pembantu, sama sopir, sama bawahan aja udah pelit, udah neken, menindas. Udah nggak dianggap dia. Makanya orang tidak bisa menjadi orang kepercayaan Tuhan dalam sekejap. Di dalam segala hal. Tuhan tuh menggarap kita sampai begitu. Yang dikatakan Roma 8:17 itu, coba dibaca dulu. Itu orang-orang khusus, saudaraku. Yang wataknya sudah benar, karakternya sudah baik, baru diajak menderita bersama Tuhan. Saudara catat baik-baik ya ucapan saya. Tidak mungkin orang yang karakternya berantakan diajak menderita bersama Tuhan. Tidak mungkin. Makanya Anda perhatikan orang-orang dulu ya. Maaf, ini bukan menghakimi siapa-siapa. Wah, menginjil sana, menginjil sini. Kita penginjil ke daerah-daerah. Wah, kamu itu bisnis. Namanya penginjilan, lu kurang kerjaan. Coba buahnya apa nanti? Cek, kalau diteliti hidupnya buahnya apa. Tetapi Paulus mengatakan baik tidak baik, motifnya ya biarlah Injil diberitakan. Jadi tidak heran kalau sampai Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu walaupun kamu sudah mengusir setan, mengadakan banyak mujizat atau bernubuat. Aku tidak kenal kamu. Dan Tuhan dalam kebijaksanaan yang luar biasa memberi kesempatan mujizat terjadi. Dia nggak penderita, nggak sepenanggungan. Saya kasih tahu, saudara. Penginjil-penginjil hebat ini, saudara. Yang katanya menderita buat Tuhan, begitu gerejanya besar, duitnya banyak, baru ketahuan tuh manusia aslinya. Nangkep, saudara? Kelihatan manusia aslinya. Kita itu sering dikecewakan begitu. Banyak jemaat sering dikecewakan begitu. Nah, karena kita sudah belajar lewat keadaan, jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Makanya sekarang kita benahi watak kita, karakter kita. Dan kita dengan rela berkata, Tuhan, apapun yang kau inginkan dalam hidupku, untuk engkau ambil Tuhan. Seperti sekarang ya, saya misalnya, coba saudara hayati ya. Kan saya bergumul sendiri terus. Pergi seminar KKR di daerah, naik pesawat. Turun dijemput, bisa makan juga di kota itu, cari makanan yang enak apa gitu. Saya bisa enjoy di situ, bisa menikmati kenikmatan di situ, tanpa punya beban sungguh-sungguh untuk melakukan apa yang dia ingini. Bisa meleset. Saya tidak katakan salah, senang pergi dengan teman-teman makan, cari makanan yang khusus di kota itu. Enggak salah. Tapi jangan sampai hal itu sampai membuat motivasi utama kita menjadi kendor atau pudar. Amin. Harus jujur dengan diri sendiri, saudara. Jujur. Bahkan sekalipun kita pelayanan tidak terima uang, malah kita keluar duit. Keluar duit, bro.
Waduh hebat banget. Enggak hebat sekali. Berapa sih duit yang kita kasih? Oh banyak, oke anggaplah banyak. Seberapa sulitnya sih? Yang lebih sulit ketika kita tidak berhak memiliki hidup. Apapun yang kita lakukan adalah kepentingannya demi kesukaan, kebahagiaan Tuhan. Itu yang sulit. Nanti latihannya itu hari-hari hidup saudara. Di situ waktu menjadi begitu berharga dalam hidup kita. Dalam galau hidupmu bagaimanapun. Temukan saudaraku. Kesempatan untuk menyenangkan Tuhan itu. Dan beri diri sepenuhnya untuk Tuhan. Dia punya segala kuasa, kemuliaan dan kerajaan. Dia akan mengatasi semua masalah dengan mudah. Amin. Tapi itu tidak menjadi hal yang membuat kita mencari Tuhan atau bahagia. Yang membuat kita mencari Tuhan dan bahagia adalah bagaimana menempatkan diri kita benar di hadapan Tuhan. Udah gak ngelirik kuasanya kita. Gak sama sekali. Kita melirik hatinya bagaimana kita bisa membahagiakan Tuhan. Baca Roma 8:17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu, setiap kalimat kata yang saya ucapkan ini pasti bermakna. Harus dirasa. Tidak mungkin Tuhan bisa disuap dengan suatu penderitaan. Aku menderita untuk Engkau loh Tuhan. Aku kasih uang banyak nih, Tuhan mau apa nih? Tanpa karakter kita benar di mata Tuhan. Wah, aku pasang bom bunuh diri demi kepentingan Tuhan. Biar, berkenan dapat pahala. Tuhan yang bijaksana cerdas tidak begitu. Gak usah kamu begitu membela Tuhan. Watak karaktermu dari hari ke hari itu dibenahi dengan baik. Baru bisa diajak sependeritaan dengan Tuhan. Jadi saudara nanti akan menemukan kok goalnya. Seperti Pele berkata, waktu ditanya bagaimana Anda bisa membuat goal yang begitu cantik dalam jumlah yang begitu besar. Bermainlah sebaik mungkin, goal akan tercipta dengan sendirinya. Jadi kita tiap hari gitu, belajar hidup benar, lurus dalam segala hal. Tuhan akan tuntun kita. Sampai Tuhan bisa, ayo yang itu, ayo semua. Saya bicara ini kan sebenarnya sudah memintas. Kita tidak berhak atas hidup kita. Nggak berhak kawin, nggak berhak punya anak, nggak berhak. Itu kan udah luar biasa. Ini kalau orang dengar kan, lalu ngapain hidup? Ya, ini untuk yang sudah matang. Tapi saya ngomong saja, kalau Anda mungkin sebagian belum sanggup. Karena saya pun juga belum sanggup. Tetapi nggak sanggup saya dan nggak sanggup saudara agak beda. Masing-masing itu punya kualitas porsi yang berbeda. Ya saudara. Nilai 9-nya kelas 5 SD dengan nilai 9 kelas 6 itu beda. Ya. Nilai A kelas 2 SMP dengan A kelas 3 SMA itu beda. Semua harus tumbuh terus. Bertumbuh terus saudaraku. Sebenarnya itu kekristenan yang benar. Dari situ. Dari hal-hal sederhana setiap hari yang Tuhan izinkan kita alami, yang di dalamnya Tuhan mau disukakan. Dari perkara kecil sampai darah nyawa kita pertaruhkan tanpa batas. Nah, jika kita melakukan hal itu, itulah bentuk berlindung kepada Tuhan. Jadi kita tidak usah berkata begini, lindungilah aku Tuhan. Saya kalau malam hari ngomong begitu, sekarang sudah malu. Kalau dulu, lindungilah aku ya Tuhan. Dan seluruh teman perjalanan pelayanan ini. Kadang-kadang kita tinggal di hotel-hotel ada kuasa gelapnya. Dan saya tahu ada beberapa teman saya kan suka takut setan juga. Dan saya nggak mau mereka diganggu setan. Saya doa begini, Tuhan, aku serahkan dalam tangan-Mu. Udah.
Aku serahkan keluargaku. Kalau dulu kan, lindungi ya Tuhan, panggil malaikat-malaikatmu yang kudus, darah membungkus. Ya Tuhan, lindungilah kami. Atau naik pesawat ini, ya Tuhan, lindungilah perjalanan ini. Sekarang udah malu. Nggak perlu. Dengan sikap hidupku yang benar di hadapan Tuhan, itulah langkah berlindung kepada Tuhan. Jadi kalau orang, mari kita mengandalkan Tuhan, itu ya. Nggak salah. Kitab Yeremia, itu kan perjanjian lama, saudara. Bukan nggak boleh, boleh. Jadi ada Kristen perjanjian lama, Kristen perjanjian baru. Saya tidak menutup kemungkinan, tidak membantah kenyataan orang-orang Kristen yang masih berkutat di wilayah hukum. Hukum belum sampai batin ya, sampai dihukum jadi orang baik dan lain-lain ya. Kayak kalau khotbahnya khotbah motivator lah istilahnya. Pendeta perjanjian lama ini motivator, pendeta kemakmuran itu sebenarnya masih perjanjian lama ya, kita maklum. Tetapi ada orang Kristen perjanjian baru. Kalau Kristen perjanjian baru itu kan begini saudara, tubuhmu bait Roh Kudus, Roh Kudus diam dalam kamu. Nah kita kan nggak perlu begini lagi, Tuhan jaga kesehatanku. Loh, tubuhmu ini bait Roh Kudus, Tuhan yang mengandalkan kamu untuk menjaga baitnya. Aku mengandalkan Tuhan oleh mujizatnya. Ya, nggak salah juga. Tapi kalau saudara orang Kristen yang dewasa, saudara sadar bahwa tubuhmu itu bait Roh Kudus, Tuhan mengandalkan kamu. Tuhan berkati usahaku, pekerjaanku, bisnis ini. Loh, kamu telah dibeli dengan harga lunas dibayar, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Itu berarti Tuhan mengandalkan saudara dalam menjalankan bisnis itu. Kalau dulu kita kan waktu belajar melayani, oh Tuhan gereja ini bocor, Tuhan tolong Tuhan buka jalan. Ini gerejanya Tuhan, mau roboh, mau kebanjir, mau banjir, mau kebakar. Terserah Tuhan, aku jagai sebaik-baiknya. Amin. Juga gak sampai harus, ayo dong bantu dong. Kecuali Tuhan gerakkan, temui si A, bagikan beban ini. Boleh, bukan gak boleh. Tapi kalau gak usah, ini milik Tuhan. Oh Tuhan lindungilah aku loh. Bagaimana aku tidak melindungi kamu karena kamu itu milikku. Amin. Nah, apa yang kita lakukan dengan hidup sesuai kehendak Tuhan? Kita mau efektif bagi Tuhan. Ini sebenarnya langkah berlindung kepada Tuhan. Bukan hanya untuk masalah jasmani. Masalah jasmani itu pasti Tuhan akan penuhi kalau kita tanggung jawab. Tapi sampai kekekalan. Jadi begini saudara. Ini kuburan. Ya. Kalau langkah hidup kita ini sini baik. Ya artinya sesuai dengan yang kita pelajari hari ini saudaraku. Memindahkan hati ke surga, Tuhan menjadi kebahagiaan kita. Aku tidak punya hak hidup kecuali hidup untuk kepentingannya. Itu bukan hanya untuk di sini. Ini mah pastilah kalau kita tanggung jawab hidup. Ya, hidup benar. Untuk kekekalan. Sebab tanpa begitu aku tidak layak masuk kerajaannya. Apalagi kalau anak Tuhan itu kan tingkatnya menjadi keluarga kerajaan. Memang jadi ruwet hidup kita, saudara. Memang jadi ruwet. Jadi rumit. Dan hidup ini menjadi sekolah kehidupan. Nah kalau para pembicara nanti khotbah harus, yuk udah jelas sekarang. Mau dikemanakan jemaat ini. Bagaimana setiap individu menjadi orang-orang yang unggul di mata Tuhan. Yang langkah hidupnya selalu menyenangkan Tuhan. Amin.